Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kembali. Meskipun pada hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, bila menjadi berkat bagi kita semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan diri kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kita akan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita sama-sama bernyanyi pujian. Biarlah seluruh bumi. Namamu, Engkau layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Pujilah Tuhan, seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Muliakan namanya, muliakan namanya. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita akan kembali memuji Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi pujian yang kedua, pujian lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, Saudara Tuhan, mari kita puji Tuhan lebih dari pemenang. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Lebih dari pemenang. Segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat berkat, buat anugerah Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Seminggu kami telah lalui Tuhan dari segala aktivitas kami, dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur kami dapat beribadah bersama Tuhan. Meskipun Tuhan pada hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bila Tuhan, ibadah ini Tuhan memuliakan nama-Mu dan juga kami mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Bapa di rumah mereka masing-masing. Bila Tuhan memberkati mereka dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan muliakan nama Tuhan dengan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita akan bersama-sama mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mazmur 51 ayat 3-6. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu Bapa. Dengan segala keterbatasan kami
Dengan segala keberadaan kami, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau mengakui setiap dosa, kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang mempunyai belas kasihan, Kau yang mengasihi kami, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami gagal di dalam kami mengasihi Tuhan, di dalam kami melakukan perintah Tuhan, di dalam kami memegang Taurat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seringkali kami lebih mengasihi diri kami daripada mengasihi Tuhan. Seringkali kami lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami kurang mengasihi Tuhan, kurang mengasihi sesama kami. Kami gagal mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seringkali kami gagal untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam pikiran kami, perbuatan kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan juga mengampuni setiap dosa pelanggaran keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kehidupan keluarga kami Bapa. Jikalau Tuhan mendapati keluarga kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Jika bangsa kami tidak berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, ampuni juga bangsa kami yang seringkali mungkin mendukakan hati Tuhan, yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran melawan Tuhan. Ampuni bangsa kami Bapa, dan lawatlah bangsa kami, supaya bangsa kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan gereja kami, Tuhan Kau yang memberkati. Gereja kami boleh menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni jika gereja kami yang ada di dalamnya tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kami datang mengakui setiap dosa pelanggaran kami, keluarga kami, gereja kami dan bangsa kami percaya Engkau terus memulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita pada pagi hari ini, Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dengan responsoria. Mari kita baca secara bertanggapan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulut turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata,
Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan yang darat di surga. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya bersama-sama. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiamu ada di sekelilingmu. Amin. Gloria Patri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Chun Tau Yeni. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian untuk menghantar kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Ching My Heart, Oh God. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sampai kepada kita, kasih kepada orang percaya dan tidak percaya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ibadah pagi hari ini, kami sungguh bersyukur kami masih mempunyai kesempatan meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap firman Tuhan, apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau yang menguasai hati pikiran kami, dan Kau yang berkata-kata melalui Roh Kudus Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tetap percaya tidak ada yang
terlepas dari berkat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita berbicara kitab Roma pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11 berbicara tentang bagaimana keberadaan manusia yang berdosa dan bagaimana Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari hukumannya, yaitu maut. Roma menjelaskan pada bagian firman Tuhan pasal 1 pasal sampai pasalnya 11 bagaimana kita manusia dipilih oleh Allah, bagaimana kita mempunyai anugerah dikuduskan, dibenarkan di dalam iman kita melalui Tuhan Yesus. Dalam kitab Roma ini Paulus menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana status kita orang-orang yang percaya yang diubahkan. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus dan kita bisa melakukan kebenaran karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan karena Allah memilih kita. Nah, kalau kita lihat di bagian pasalnya yang ke-12 ini yang kita baca di ayat 9, tentunya ada kaitan yang erat sekali dengan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kalau kita melihat pasal 12 ini, di sini dikatakan karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat bagian dalam pasal 12 ini, ada beberapa hal yang Paulus ingatkan kepada kita orang-orang percaya untuk melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa saja yang ada di dalam pasal 12 ini? Nah, kalau kita lihat pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, yang pertama Paulus ingin supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup.
Yang berikutnya, yang kedua, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah dengan pembaharuan budi kita. Dan yang ketiga, kita setia melayani Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Itulah ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi kalau kita mau lihat, ternyata Paulus ini mencatat praktek-praktek kegiatan-kegiatan praktek rohani setiap hari yang harus dilakukan di dalam pasal yang ke-12 sampai pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13. Ini adalah hal-hal praktis yang diajarkan Paulus bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang sesuai dengan firman Allah. Nah, jadi kalau kita melihat perikop kita pada pagi hari ini, tentunya kita akan belajar bagaimana kita hidup di dalam kasih. Baik kasih kepada orang-orang yang percaya maupun kepada orang-orang yang tidak percaya, bahkan kepada musuh kita. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari kitab Roma ini, rupanya Paulus melihat di dalam jemaat Roma ini ada dua kelompok. Ada orang Kristen yang Yahudi, ada orang Kristen yang non-Yahudi, dan tentunya ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam jemaat Roma pada waktu itu, sehingga mereka tidak sehati sepikir, mereka mungkin saja bisa berselisih satu dengan yang lain di dalam jemaat tersebut. Maka oleh sebab itu Paulus memberikan nasihatnya supaya hidup di dalam kasih. Kalau kita melihat kasih menjadi satu identitas orang-orang Kristen. Kalau kita melihat bahwa kasih adalah hakikatnya Allah. Kalau kita melihat dari 1 Yohanes 4 ayat 8, di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, dan kita orang-orang yang percaya kepadanya juga harus hidup di dalam kasih. Mengapa kita bisa melakukan kasih kepada orang lain? Karena kita lebih dahulu sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita diterima, bagaimana kita dibenarkan, bagaimana kita ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal. Karena apa? Karena kasihnya. Kalau kita orang-orang percaya sudah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa tanpa syarat, Dia memberikan kasih agape meskipun kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita, meskipun sekarang kita sudah menjadi anak Allah dan seringkali kita mungkin masih jatuh bangun di dalam dosa-dosa kita, tetapi Allah tetap menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita dengan sedemikian rupa, bahkan memberikan nyawanya buat kita. Tidak ada kasih yang begitu besar yang bisa diberikan dunia ini selain dari kasih Allah. Kasih orang tua kita masih kalah dengan kasih Allah yang luar biasa. Menerima kita, segala kekurangan, keberdosaan kita, Allah sanggup menerima kita apa adanya. Kalau kita sudah menerima kasih yang demikian besar di dalam kehidupan kita, maka Allah pun mau kita hidup di dalam kasih itu, kita hidup membagikan kasih itu. Jadi kasih harus ada dan harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nyata di dalam tindak tanduk kita setiap hari. Kalau kita melihat nasihat dari Paulus dalam kitab Roma ini, dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dengan kata lain, bahwa kasih yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita kasihi itu harus tulus, tidak munafik. Kalau kita melihat bahwa akar kata dari kata berpura-pura ini adalah
merujuk kepada satu kata yang biasanya digunakan untuk topeng yang digunakan untuk teater pada zaman Yunani Romawi. Jadi kebaikan yang harus kita lakukan, kasih yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak ada motivasi yang lain. Kalau kita melihat kehidupan kita setiap hari, biasanya orang berbuat baik ada maksud-maksud tertentu. Ada yang berpura-pura baik, ternyata di ujungnya dia mau melakukan kejahatan misalnya. Jadi dunia mempunyai kasih yang palsu. Dunia mempunyai kasih yang tidak tulus. Tetapi kita diajarkan supaya di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan kita dengan saudara-saudara seiman kita, kita harus mempunyai kasih yang tulus. Kalau kita perhatikan ayat 9 ini sampai ayatnya yang ke-16, itu adalah kasih kepada orang yang percaya, saudara seiman. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 itu tentang kasih kepada orang-orang yang tidak seiman. Dan juga ayatnya yang 19 sampai ayatnya yang ke-21 kasih kepada musuh. Jadi Paulus pada bagian ini menjelaskan bahwa ya kasih yang harus kita tunjukkan adalah kasih kepada semua orang, baik saudara seiman, baik itu kepada teman-teman yang tidak percaya, bahkan kepada musuh kita. Nah, kalau kita melihat pada bagian ini, kalau kita melihat bagian ayat 9 ini, di bagian B, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Selain kasih kita harus tulus, tidak berpura-pura, tidak munafik, karena kemunafikan juga tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus tidak menyukai sikap-sikap seperti orang-orang Farisi yang tahu akan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tapi Tuhan mau kasih kita juga adalah kasih yang tulus. Kalau kita lihat, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka kata jauhilah ini adalah mengandung arti seperti kita sangat jijik kepada sesuatu. Mungkin kita pernah merasa jijik kepada sesuatu yang pernah kita temui. Kalau kita merasa jijik untuk dekat pun, untuk melihat pun mungkin kita tidak mau. Nah, seperti inilah gambaran yang Paulus berikan kepada kita supaya kita menjauhi yang jahat itu, sesuatu yang jahat itu sangat menjijikan. Dan lakukanlah yang baik. Kata lakukanlah di sini mengandung kata arti melekat. Melekat itu begitu dekatnya. Bu, jadi itu yang melekat, yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi Paulus ingin supaya kita sungguh-sungguh melakukan perbuatan-perbuatan baik kita menjadi sesuatu yang sangat melekat di dalam kehidupan kita. Itulah bagian yang pertama, bagaimana kita harus mengasihi saudara-saudara kita seiman. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini ada kata sebagai saudara. Saudara, kata saudara di sini dipakai dengan kata philia, kasih persaudaraan, kasih di dalam keluarga. Sebagai saudara-saudara seiman, maka kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan Paulus menasihatkan supaya kita memberi hormat, saling mendahului dalam memberi hormat. Maksudnya apa? Supaya kita menganggap orang lain lebih penting dari kehidupan pribadi kita. Seringkali bukankah kita merasa
diri kita lebih penting daripada orang lain. Tetapi Paulus mengingatkan supaya kita hidup lebih mementingkan kepentingan orang lain, supaya kita hidup lebih menghormati orang lain. Dan berikutnya Paulus juga mengingatkan kita, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus mengingatkan supaya di dalam melayani Tuhan, biarlah kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Kita boleh memberikan yang terbaik sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Seringkali kita yang melayani, kita merasa seperti rutinitas biasa. Kita melayani, melakukan sesuatu tapi tidak dengan sepenuh hati kita. Nah, Paulus mengingatkan supaya kita lebih bersemangat di dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Dan ayat berikutnya, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan kehidupan kita? Di sini dikatakan biarlah tetap berpengharapan, bersukacita, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Paulus menasihatkan kepada kita supaya kita juga tetap bertekun di dalam doa-doa kita. Sebagai saudara seiman, di sini dikatakan ayatnya yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Paulus mengingatkan kepada saudara-saudara kita semua supaya kita juga bisa menjadi berkat kepada orang lain, memberikan bantuan, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tidak mengutuk orang-orang yang membenci kita, yang menganiaya kita. Kalau kita melihat bagaimana juga kita harus hidup mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain, di sini kita lihat dalam ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hidup dalam damai dengan semua orang. Bukankah kebiasaan kita meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, seringkali ketika orang berbuat jahat kepada kita, keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan juga begitu besar dalam hidup kita, dalam hati kita. Kenapa dia begitu jahat kepada saya? Bukankah saya pun bisa membalas? Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan katakan bahwa kalau kita lihat dalam bagian ayatnya yang ke-19 bahwa pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Jadi tugas kita adalah tetap mengasihi. Meskipun orang-orang yang tidak seiman dengan kita ataupun orang lain berbuat jahat kepada kita, marilah kita tetap melakukan hal yang baik kepadanya. Bahkan firman Tuhan katakan itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Kalau kita melihat bahwa ayat ini menaruh bara api di atas kepalanya, itu dikutip dari Amsal pasalnya yang ke-25 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Ada satu tradisi di luar tradisi Alkitab tentunya, ada seseorang yang jikalau dia melakukan perbuatan dosa pada waktu itu, orang Mesir kuno ini dia membawa satu piring bara api dan ditaruh di atasnya. Sebagai apa? Sebagai tanda pertobatan, penyesalan yang dia alami, yang dia rasakan. Nah, kalau kita melihat ketika orang Kristen kita melakukan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti seolah-olah kita menaruh bara api di atas kepalanya, sehingga orang yang melakukan kejahatan tersebut dia merasa malu, dia merasa menyesal, dan akhirnya dia mengalami pembaharuan, mengalami perubahan hidup dan mengalami keselamatan.
Jadi orang Kristen masih harus dalam kehidupannya setiap hari melakukan kasih yang tulus kepada semua orang. Kalau kita lihat di sini, di bagian firman Tuhan, bahkan di dalam untuk musuh-musuhnya pun, untuk musuh-musuh kita pun, Paulus memberikan nasihat. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, biarlah kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Hendaklah kita boleh sehati sepikir dalam kehidupan kita bersama, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup dalam ketulusan yang murni, kasih yang murni. Seperti Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Kita harus hidup di dalam kasih Allah. Bagaimana mungkin orang Kristen mengasihi orang lain, mengasihi musuhnya, kalau bukan dari kasih yang diterima dari kasih Allah? Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah melakukan kasih setiap hari? Bukankah seringkali kita pun seringkali gagal mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik saudara kita, baik orang-orang yang menganiaya kita mungkin, ataupun musuh kita. Seringkali kita mungkin berharap orang yang membuat kita jengkel, membuat kita sedih, ataupun mungkin kita pernah terluka, kita mungkin pernah berharap orang itu mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kasih yang tulus biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahwa kasih Allah menutupi segala sesuatu. Biarlah kasih kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kali ada satu kisah di dalam sebuah rumah tangga antara menantu dengan mertua. Jadi dikisahkan menantu dengan mertua ini seringkali tidak cocok satu dengan yang lain, sampai kepada akhirnya menantu ini sangat membenci mertuanya karena setiap hari mereka satu rumah dan mereka seringkali berkelahi, dan akhirnya diceritakan menantunya ini pergi ke seorang dokter dan dia di sana meminta sebuah racun. Dia katakan, dokter, saya mau meminta racun untuk mertua saya karena mertua saya begitu menjengkelkan. Akhirnya dokter ini menyiapkan sebuah ramuan dan dia katakan kepada menantunya ini, karena kamu meminta racun, jika racun itu langsung membunuh mertuamu, maka kamu akan dicurigai sebagai pembunuhnya. Maka saya sarankan supaya racun ini adalah racun yang bekerja lama sehingga ketika mertuamu meninggal tidak ada yang mencurigaimu. Akhirnya, dan kamu harus berpura-pura harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada mertuamu setiap hari supaya tidak ada yang mencurigaimu. Akhirnya sang menantu ini pulang dengan membawa ramuan dan membawa pesan dari dokter ini. Akhirnya dia melakukan seperti yang dikatakan oleh dokter ini.
Lalu dia memberikan ramuan-ramuan ini setiap hari dan dia bersikap berubah kepada mertuanya. Dia menjadi menantu yang begitu manis, begitu baik. Dan dia memperlakukan mertuanya dengan sangat baik. Melihat menantunya yang berubah sangat baik, akhirnya ibu mertuanya pun berubah menjadi lebih bersikap manis. Dan dia pun mengasihi menantunya dengan luar biasa, karena mertua melihat perubahan sikap dari sang menantu. Akhir cerita, dengan berjalannya waktu, setiap hari dia memberikan ramuan-ramuan tersebut dan menantu ini tetap memberikan sikap-sikap yang terbaik yang dia mampu berikan untuk mertuanya. Dan tanpa sadari, akhirnya hubungan mereka menjadi hubungan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, singkat cerita, akhirnya menantu ini mengasihi sang mertua dan akhirnya dia kembali kepada dokter ini dan dia katakan, "Dokter, tolong berikan penawar racun yang sudah saya berikan kepada mertua saya, karena ternyata saya mengasihi mertua saya." Akhirnya dokter ini katakan, "Sebetulnya saya tidak pernah memberikan racun. Yang saya berikan adalah ramuan untuk kesehatannya. Jadi selama ini tidak ada racun yang saya berikan." Nah, kalau kita melihat peristiwa ini, kisah ini, menantu ini pada akhirnya berubah sikapnya. Dia menyadari bahwa perubahan terjadi ketika dia memulai dari dirinya sendiri. Pesan yang saya mau sampaikan kepada kita adalah kasih yang dari Allah bisa kita lakukan untuk semua orang, dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai mengasihi orang yang mungkin selama ini kurang kita kasihi. Kita bisa memulai merubah hati kita, pemikiran kita terhadap seseorang yang mungkin selama ini kurang kita hargai, kurang kita hormati. Tapi biarlah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya teori-teori yang kita pelajari dari firman Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus mampu melakukan firman Tuhan, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat renungan singkat kami pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bukan hanya untuk jemaat di Roma saja, tetapi itu juga nasihat untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk mempunyai kasih di dalam hati kami. Seperti Tuhan mengasihi kami, biarlah kami juga boleh memberikan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Ampuni kami jika seringkali kami gagal mengasihi orang lain, mengasihi saudara kami, bahkan mengasihi musuh kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus memampukan kami supaya kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar pada hari ini dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan iman kita bersama-sama, pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persuatan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kita bisa menghantarkannya ke gereja. Mari untuk menyambut, mengiringi persembahan, kita bernyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih sebab hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kami masih dapat mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Meskipun melalui ibadah daring Tuhan, maupun ibadah online, kami tidak bertemu satu dengan yang lain Bapa. Tapi kami percaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mengubah persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat dipergunakan Tuhan dalam pelayanan kami di gereja Bapa. Terima kasih, berkati setiap orang Tuhan yang telah memberi Bapa, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami, diteruskan doksologi, dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya, dan kita akan aminkan. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。 Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.